Mereka tuh tinggalnya di mana? Fi jannatin na'im. Mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah Kak, surga itu sudah Allah janjikan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, thullatun minal awwalin. Mereka adalah golongan besar dari orang-orang terdahulu yang beriman, selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada qada puasa, segera dilakukan sebelum nanti masuk Idul Fitri, sebelum nanti masuk bulan Ramadan. Karena kalau sudah terhitung lagi, nanti kakak suruh bayar fidyah. Bayar fidyah kalau nggak mampu bagaimana? Nah makanya sekarang bayar, jangan ditunda-tunda. Siapa tahu nanti ajalnya sudah menjemput belum diganti. Itu ya. Kita lanjut. Wa qalilum minal akhirin. Allahu akbar Kak. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit orang-orang yang akan datang di kemudian. Allahu akbar. Cuma sedikit kata Al-Quran. Ala sururim maudunah. Orang-orang yang beriman itu akan ada di atas dipan-dipan. Dipannya bertahtakan emas dan permata. Kalau di sini dipan kita biasa, tapi karena kita berakit-rakit dahulu, berenang-renang, nanti Masya Allah Kak, dipannya terbuat dari surga. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Seraya mereka bersandar di atas dipan itu, lalu mereka berhadapan bersama orang-orang yang terdahulu berbuat kebaikan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Kalau di dunia gak usah dirubah wajahnya, jaga wudhu aja yuk. Karena orang yang menjaga wudhunya akan meremajakan sel kulit mati. Orang yang menjaga wudhunya dalam Al-Quran di surah ke-10 di ayat ke-5, niscaya dia akan terjaga kebaikan dan akhlaknya. Nanti di akhirat, wajah mereka orang yang selalu menjaga wudhu, melakukan sholat, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, akan dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda wajahnya. Nggak ada tuanya, walaupun meninggal usia 80 tahun, wajahnya muda. Ya. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Sambil dia bawa gelas kendi, dia selok itu airnya. Mau air es pakai madu, mau es jeruk, sudah ada Kak. Dari sumber air yang selalu mengalir. Karena apa? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucap kalimat-kalimat thayyibah, itu nanti akan mengalir. Maka saya mengajak teman-teman supaya teman-teman ucapkan terus kalimat thayyibah Kak, di atas motor, sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nganterin anak. Terus ucapkan kalimat-kalimat yang baik, supaya seperti sumber air yang mengalir nanti di surga, yang gak ada putusnya. Ya, kita lanjut. La yusaddaun anha wa la yunzifun. Air itu Kak, tidak akan membuat dia pusing. Dan air itu tidak akan membuat mereka mabuk. Kalau di sini mabuk-mabukan, di akhirat kelak nanti golongan yang kiri, karena dia sengsara hidupnya dunia akhirat. Kalau pengen tenang, baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, ya Kak. Pokoknya minuman di surga itu gak bikin pusing, gak bikin mabuk. Masya Allah. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Kalau di sini ngelihat dompet akhir bulan, mau beli buah-buahan, jangan deh, nanti buat makan anak-anak gak ada. Karena di sini melakukan amalan kebaikan, di sana akan disuguhkan gak buah-buahan yang mereka pilih. Mau apa? Durian ada. Mau apa? Ditawarin nanti sama Allah. Karena kalian berusaha menjaga sholatnya berusaha baik. Kalau ada orang yang diajak kebaikan dia gak mau, ya udah, tinggalkan.
Salam kenal kembali kakak Nia. Walahmi tayri mimma yashtahun. Di sini makan daging setahun satu kali. Di sana diibaratkan daging burung. Daging apa yang teman-teman sukai disuguhkan, disediain. Kalau sekarang masakin nasi buat suami, kasih minum air ke suami, kasih nasi ke suami, berakit-rakit. Semua di situ ada amalannya, karena hari Al-Qiyamah itu artinya hari pembalasan. Dibalas sama Allah semua. Teman-teman nyapu nih, beresin rumah sambil dengerin saya, supaya nanti ketika suami pulang, anak-anak pulang, ngerasa nyaman, bersih. Itu semua nanti ada pembalasannya, ya. Jadi jangan ngeluh capek ya. Oke, kita lanjut. Wa hurun 'ain. Di sana itu akan ada yang namanya bidadari. Hai bapak-bapak, kalau mau dapat bidadari, bidadarinya di sini tertulis wa hurun 'ain. Bidadarinya bermata indah. Bermata indah. Ya, karena mendapatkan karunia nikmat. Bapak-bapak kalau mau dapat bidadari di surga, jaga maksiatnya ya Pak. Jaga gantungan kuncinya ya Pak. Jaga seluruh tubuhnya hanya untuk istri seorang. Kalau menurut bapak, istri bapak nggak baik, tolong ambil air wudhu segera, ya, untuk menjaga pandangan dari gangguan setan. Karena setan akan mengganggu terus sampai hari kiamat kelak. Bidadari itu seperti apa bentukannya? Bentukan bidadari ka'amthalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Bu, suami kerja, ibu beresin rumah, masak persiapan, nyuci, nyetrika. Hari pembalasan itu akan ada buat ibu. Ibu tenang aja, karena ibu menjaga marwah ibu. Nanti ibu akan jadi bidadari yang tersimpan dengan baik, karena ibu menjaga diri ibu dengan baik di rumah, ya. Oke. Jazaa'an buat siapa itu kah? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang selama ini ibu kerjakan. Nanti ibu akan jadi bidadari. Bapak akan mendapatkan bidadari karena ibu menjaga segala sesuatunya. Kan? Kakak boleh bertanya. Boleh, kalau terbaca saya baca ya, karena saya sambil menjelaskan. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Hai golongan yang kanan, kalau di sini sering disakitin, berarti kan mendengar kan? Kalau di surga kelak sudah tidak pernah lagi yang namanya mendengar percakapan orang-orang yang tidak bermanfaat atau sia-sia, tidak ada. Karena mulutnya selama di dunia membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya, oke, berzikir, Masya Allah Kak. Seharian kemarin perasaan gak nemuin Umi. Iya, saya kemarin sehari doang, nge-live-nya sekali kemarin. Oke. Dan tidak pula percakapan yang menimbulkan dosa. Gak ada percakapan yang menimbulkan dosa. Suami marah sama istri, cukup diam ya Bu, nanti hari pembalasan itu ada. Kita gak usah doain yang buruk, doain yang baik-baik. Baca Al-Fatihah, ya Allah tenangkan hati saya. Nanti ibu akan menjadi bidadari, ya Kak. Ibu akan menjadi, Masya Allah, percakapannya udah gak ada yang menimbulkan dosa. Gak ada sama sekali. Kak, tolong kalau orang sudah meninggal dunia, ya Kak, sudah tidak ada lagi amalannya, sudah terputus, gak bisa lagi, kecuali kakak bersedekah diniatkan atas nama orang yang sudah meninggal. Bersedekah, bukan lewat yang lainnya, sedekah. Misalnya kakak punya mushaf, mushaf itu dikasih ke penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu dia baca setiap hari. Nah itu. Atau kakak punya rezeki banyak, kasih anak yatim, fakir miskin, kasih makan mereka.
insya Allah itu akan menggugurkan dosa dan meringankan siksa, Kak. Meringankan siksa, ya Kak. Lebih meringankan siksa kalau sedekah. Kalau istighfar itu biasanya untuk perwakilan diri sendiri. Nah, kakak boleh berdoa baca Al-Fatihah, lalu dengan bersolawat niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, kalau istighfar biasanya kan untuk diri sendiri, tapi kalau solawat itu untuk menyeluruh. Ya, oke, banyakin solawat untuk orang-orang yang sudah meninggal, bacain Al-Fatihah, ya Kak, bacakan 2 ayat terakhir, lalu angkat tangan doa pakai bahasa sendiri. Insya Allah nyampe, Kak. Minta diringankan siksa kubur mereka, ya. Oke. Tadi dibilang ya, la yasma'u fiha wala lagwa wala ta'thima. Nggak ada tuh ucapan yang menimbulkan dosa ataupun ucapan-ucapan yang sia-sia, itu nggak ada. Illa qilan salama salama. Hai golongan kanan, ini teman-teman bisa nongkrong di sini, bisa jadi hidayah dari Allah. Diam di sini, amalkan apa yang disampaikan. Wallahu a'lam, bisa jadi teman-teman di hati pernah bilang, ya Allah saya pengen banget move on, saya pengen banget jadi orang lebih baik. Di surga kelaka golongan kanan tadi, congratulations, selamat, selamat, selamat ya. Islam, sallama yusallimu, sallama, dia Allah telah, ini past tense ya, kata kerja lampau, Allah telah menyelamatkan orang-orang yang memeluk agama Islam. Yusallimu, present tense, dia Allah sedang menyelamatkan orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya Kak? Oke, jadi intinya kalau kalian pengen dapat keselamatan, tegakkan agama Islam. Ya. Nanti di sana kalian hanya mendapatkan duduk di atas dipan, bertahtakan emas. Nanti kalau nggak percaya, ya, saya udah duluan nanti di sana tuh. Amin, amin ya Allah. Nih semua follower saya, kita semua, saya doakan kita termasuk golongan yang kanan. Amin ya Allah ya Rabb. Gitu ya, kita golongan yang kanan, nanti cuma duduk di atas dipan, ya Kak, sambil minum air. Obrolannya nggak ada yang sia-sia, cuma selamat ya, Masya Allah ta'ala. Apalagi kalau sering mendengarin baca Al-Quran, Kak. Orang yang sering baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, Masya Allah ta'ala, Kak, kuburannya pun dijaga. Kuburannya pun dijaga. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nah ini hanya untuk golongan yang kanan. Alangkah mulianya golongan yang kanan itu, Masya Allah ta'ala, Kak. Karena nikmat bagi orang-orang yang beriman, menjelaskan siapa yang berada di golongan kanan itu termasuk golongan yang beruntung karena menaati ajaran agama. Ya, tidak menduakan Allah, selalu berusaha melakukan amalan kebaikan. Umi udah beres pagi, udah Kak. Semua sudah, pasukan bodrek udah beres, ya. Rumah pun sudah beres. Dari tahajud saya langsung beres-beres semua. Saya udah masak nasi sebelum tahajud. Kita lanjut ya. Washabul, itu untuk golongan yang kanan ya Kak. Fi sidrim makhdud. Kak, orang yang di golongan kanan itu, mereka ada di atas, berada di antara pohon bidara. Pohon bidara itu apa sih? Pohon yang udah gak ada durinya. Kita kalau belah durian masih ada durinya, itu sakit. Salah, sakit. Di sana nggak bikin kalian sakit, karena di sini sering disakitin, tapi berusaha dekat sama Allah, dekat sama Allah, disakitin, dihina, diselingkuhin, dicaci maki, tapi karena berusaha dekat sama Allah, ya sudahlah, itu cuma perhiasan dunia menganggapnya. Sudah, kita berakit-rakit dahulu Kak, nanti Allah yang balas semuanya, karena hari kiamat artinya hari pembalasan. Oke, jadi orang-orang yang golongan kanan itu akan berada di pohon bidara yang tidak berduri. Semuanya hanya kegembiraan aja, karena sekarang ngerasa sering disakitin, sakit rasanya. Sudah, maafkan diri sendiri, maafkan orang lain yang menyakiti kita, ya. Bisa jadi itu ujian yang akan menggugurkan dosa.
Karena dalam Al-Quran kalau kita disakitin, tapi kita sholat, kita puasa, kita melakukan amalan kebaikan, nanti sama Allah dibalasnya kebahagiaan yang berlimpah. Ya, seperti golongan kanan ini, Kak. Sabar ya, itulah kata-kata sabar yang sering saya ucapkan. Maka orang-orang bersabar nanti akan ada pertolongan. Wa talhim mamdud. Di sana ada pohon pisang, Kak. Buahnya tuh bersusun-susun. Udah mateng, nggak perlu diimbuh. Kalau di sini disakitin sama istrinya, disakitin sama suaminya, disakitin sama anak, cuma berpikir oh ya udah, ini hanya bagian ujian. Nggak punya duit, nggak berusaha untuk nyari yang haram, ya kan? Kita lanjut. Ingat pohon pisangnya bersusun-susun ya, Kak? Masya Allah, udah matang pisangnya. Wama imaskub. Di sana, Kak, airnya terasa sejuk. Gak perlu pakai es batu, udah sejuk rasanya di sini dalam Al-Quran. Wama imaskub, menjadikan terasa sejuk. Selain itu ada airnya tuh yang jernih ya airnya, gak ada keruhnya. Mungkin kalau kakak ngelihat kolam di Papua ya, lebih jernih lagi di surga. Itu kolam-kolam di Papua tuh, Masya Allah, Kak, waktu saya di Papua bintang laut di pinggir jalan, di pinggir lautan itu terlihat, Kak. Itu jernih bagaimana airnya surga. Masya Allah, lebih jernih daripada air Papua yang tidak tersentuh. Ya, kita lanjut. Wafakihatin kathirah, wafakihatin kathirah. Ya Allah, saya suka buah naga, nanti disediain. Ya Allah, saya suka buah durian, nanti disediain. Apalagi saya pecinta buah-buahan. Masya Allah, Kak. Nongkrong di live-nya Umi, ilmu belajar sabar. Masya Allah, Kak. Ya, harus kayak gitu. Ya, Kak. Di sana ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan itu gak akan pernah basi. Gak akan pernah basi. Kalau di sini beli sayur kangkung buat ditumis 6.000, di sana gak udah pakai duit, enggak. Karena duitnya udah dipakai yang halal. Ya. Oke. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan buah-buahan itu, sayuran-sayuran itu tidak akan pernah berhenti berbuah, dan tidak pernah ada larangan untuk memetiknya. Ya. Ya, Mi, sudah saya lakukan yang Umi kasih tahu. Mengalah lebih baik walaupun gak salah. Betul. Ya, Kak? Hari kiamat mengajarkan kita tentang apa? Kesabaran. Ya, Kak? Hari kiamat akan ada pembalasan. Biarin aja dia maksiat, kita udah ngingetin. Biarin aja dia melakukan zina, kita udah ngingetin. Dia disuruh pakai kerudung nih, gak mau juga kata surat Al-Ahzab. Sudah, hari pembalasan itu nyata. Nanti kamu meninggalnya pun gak terhormat. Kamu bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Udah, sekarang kita terima aja, sabar, karena nanti akan indah pada waktunya, kata Al-Waqiah. Nikmatnya yang begitu indah. Buah-buahan aja gak dilarang buat metik. Sayur-sayuran aja gak dilarang buat metik. Dia berbuah terus. Karena apa? Kita berzikir, kita mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahalazim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sering sambil nganterin anak, sambil nyapu, walaupun sakit hati misalnya disakitin sama pasangan, sudah, kita belajar ikhlas. Karena memang menurut teman-teman susah bun, ikhlas harus bisa. Karena nanti kita akan mendapatkan kebaikannya. Ya, kita akan memetik semua hasilnya. Ya, wa furu'im marfu'ah. Di sini kasur, satu kasur berdua. Di sana kasurnya bun, Allahu Akbar. Di sini kasur pernya udah mau jebol. Di sini kasurnya kadang udah buluk. Di sana tebal, empuk.
Tuh, disediain Kak. Kasurnya empuk, tebal. Wa furu'in marfu'ah. Masya Allah Kak, disediakan tempat istirahat yang dilengkapi pembaringan yang indah. Di atasnya terdapat kasur-kasur tebal, empuk. Nah, sekarang duduknya di atas sejadah, sholat tahajud bangun tengah malam, lagi disediain itu. Lagi disediain kasur-kasur empuknya buat teman-teman, ya. Buat kita semua yang rajin tahajud, yang rajin sholat duha, ya. Oke. Nah, kita lanjut. Inna ansya'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan di surga itu bidadarinya langsung. Karena amalan perbuatan. Kalau Bapak mau dapat bidadari yang langsung disediakan, jaga pandangannya. Buat istri aja. Kalau istri mau jadi bidadari yang tidak pernah tersentuh, yang pengen disediakan, maka kalau ada suami yang udah meninggal, terus istrinya menikah lagi, ketemu gak sih sama suaminya yang pertama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Semua tergantung amalan perbuatan. Jadi yang terbaik akhlaknya itu yang akan dipertemukan. Kalau istri menikah lagi tapi akhlaknya gak baik, suami akhlaknya baik ketika meninggal, dia akan disediakan dengan bidadari yang terbaik akhlaknya. Ya. Yang Umi ceritakan itu artinya surat Al-Waqiah ya Mi? Iya, ini surat Al-Waqiah Kak. Semua ada di surat Al-Waqiah, ini kisahnya. Oke, kita lanjut. Faj'alnahunna abkara. Lalu kami akan menjadikan bidadari itu, karena dia tidak tersentuh oleh siapapun, perawan. Masya Allah Kak, bidadarinya menjadi perawan Kak. Sekarang gak usah pakai dipermak-permak, udah apa adanya aja. Yang penting dekat sama Allah. Kak, oke. Kalau pengen wajahnya kinclong, rajin tahajud, rajin sholat, baca surat Al-Muluk, ya. Oke, kita lanjut. Urban at-taraba. Di sana itu Kak, wajah bidadari itu hanya penuh kecintaan dengan yang sebaya umurnya. Walaupun usianya meninggalnya 80 tahun. Matanya indah, Masya Allah Ta'ala. Wajahnya dikelilingin sama anak-anak yang wajahnya muda. Tuh, udah gak usah dianeh-anehin, udah begitu aja. Rajin jaga wudhu. Li ashabil yamin. Hanya untuk golongan yang kanan katanya Allah dalam Al-Quran. Dan untuk thulatum minal awwalin, yang golongan terdahulu beriman, masuk ke dalam syurga. Baca tiap malam Kak. Kalau malam Jumat Al-Kahfi, ya. Oke. Wa thulatum minal akhirin. Dan untuk golongan kita nih Kak, yang bakalan nanti masuk ke liang lahat juga. Kakak tahu kalau orang-orang yang rajin baca Al-Quran, ya Allah ya Rabb, Masya Allah Ta'ala Kak, malaikat itu akan menjaga seluruh jasadnya, ya, bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, baik malam, pagi, siang. Masya Allah Ta'ala. Kita lanjut. Wa ashabus shimal. Nah ini, saya tanya dulu, ini mau lanjut atau enggak? Saya kasih pembahasan yang indah-indah dulu nih. Ini mau lanjut atau enggak? Karena lanjutannya ini sangat mengerikan. Lanjut. Saya berharap saya bersama follower saya tidak ada di golongan ini. Tidak ada di golongan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini Al-Quran ya Kak. Al-Quran Allah yang menurunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini gak ada keraguan di dalam Al-Quran, mengajarkan sesuatu yang baik. Oke, kita lanjut ya. Wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Hai golongan yang kiri.
yang selalu menyimpang dari ajaran Allah. Disuruh sholat nggak mau, maksiat terus lakukan, ngegibah, nggak mau pakai kerudung, nggak ada yang ngelihat kok, orang cuma situ buang sampah doang. Tapi Allah ada, Kak. Allah ada bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Allah ada. Allah ada bersama kita dimanapun kita berada. Golongan yang kiri, fi samumi wa hamim, siksaannya angin. Allah kan kirimkan angin. Anginnya tuh sangat panas. Bahkan airnya sangat mendidih. Fi samumi wa hamim, anginnya sangat mendidih. Golongan kiri itu akan disiksa di dalam pusaran angin yang membawa udara yang amat panas hingga membuat seluruh tubuh mereka melepuh. Dan bagi mereka disediakan air yang sangat panas dan sangat mendidih untuk mereka minum, sehingga lidah mereka akan terbakar karena tetap haus dia minum. Mereka akan dikelilingi dengan pusaran api yang sudah mereka siapkan ketika mereka ada di dunia. Mereka di dunia tidak mau melakukan amalan kebaikan. Itulah surat Al-Qiyamah mengingatkan kita. Mereka sudah menyiapkan api neraka buat diri mereka sendiri. Wa zillim min yahmum, naungannya, Kak, asap warnanya hitam. Tidak ada naungan yang begitu indah. Tidak ada itu untuk golongan yang kiri. Selalu dia keringatan, terasa panas. Naungan hitam, api neraka. Api neraka yang begitu bergejolak. Naungannya sangat hitam. Suami kamu entah kemana, istri kamu entah kemana, sudah tidak terlihat. Tidak tahu. Semua tergantung amalan perbuatan teman-teman. La baridi wala karim. Allah, na'udzubillah, ya Allah. Di sana tidak ada rasa sejuk, tidak ada. Sangat tidak menyenangkan. Suasana neraka sama sekali tidak sejuk, sangat tidak menyenangkan. La baridi wala karim. Buat siapa? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Punya harta nggak mau sedekah, punya harta nggak mau zakat, hidupnya bermewah-mewahan, selalu menduakan Allah. Wa kanu yusirruna 'ala al-hithil 'azim, karena mereka terus menerus melakukan maksiat, dosa lagi, gak pernah mau sadar. Yang dituruti hawa nafsunya aja. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idzaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan menjadi tulang belulang, apa iya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Jawabannya sudah kita bahas di surat Al-Qiyamah. Al-Waqiah mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Al-Qiyamah, hari pembangkitan itu akan Allah bangkitkan dengan sempurna. Yang tadinya sudah jadi tulang belulang karena tubuhnya dimakan sama binatang, nanti Allah akan bangkitkan menjadi daging, tulangnya utuh, sempurna. Itulah Al-Quran. Tapi orang-orang kafir ngenyek, apa iya kita bakalan dibangkitkan? Awa'aba'unal awwalun, apakah orang-orang yang sudah meninggal duluan juga akan dibangkitkan? Kata mereka. Mereka gak percaya atas kebesaran Allah.
Kita harus percaya ke atas kebesaran Allah. Kakak lihat langit, Masya Allah Ta'ala Kak, Allah kasih langit itu bisa kita menyinari tubuh kita. Kita bisa melakukan aktivitas. Kita bisa tahu bahwa waktu sholat itu bagaimana dalam Al-Quran. Kita ngelihat bumi yang kita pijak, Masya Allah Ta'ala, Allah udah kasih kita red carpet panjang. Bumi yang kita pijak. Apa yang kita lakukan di bumi ini? Qul innal awwalina wal akhirin. Semua, kata Allah, baik orang yang sudah meninggal duluan atau yang akan meninggal juga, mereka akan semua dibangkitkan, kata Allah dalam Al-Quran. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nanti kita akan dikumpulkan semua tanpa terkecuali. Kita akan dikumpulkan dari waktu yang tertentu yang sudah kita ketahui kan. Setelah kita dikubur, kita akan dibangkitkan. Dan disitulah kan, Masya Allah, disitu akan terlihat semua amalan kita. Apakah kita bisa menerima dengan golongan yang kanan atau kita dengan yang kiri? Na'udzubillah. Thumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun. Hai semua orang, sesungguhnya buat orang-orang yang selalu sesat ajarannya, yang suka berdusta, kehidupan di akhirat itu buat orang-orang yang sesat dan suka berbuat dosa atau berbuat maksiat, Kak, mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan tidak mengindahkan dakwanya Nabi, pasti kamu akan memakan buah. Dipaksa sama Allah kan, makan buah pohon zakum. Rasanya pahit, tidak enak. Tidak hanya satu yang disuruh makan, semua tergantung amalan perbuatan. Kamu maksiat hari ini, dimakan satu buah zakum. Kamu berzina, dimakan lagi. Kamu ngelawan sama suami, makan lagi. Semua hari kiamat adalah hari pembalasan. Dipaksa. La'akiluna min syajari min zakum. Dimasukin ke dalam perut. Sampai apa? Famaliuna minhal butun. Sampai dengan perut-perut kamu itu penuh dengan pohon zakum. Sampai kamu merasa, karena rasanya pahit, gak enak. Sampai ya, satu hari kamu 5 waktu tidak sholat, 5 buah zakum. 5 buah zakum. Dalam satu hari kamu maksiatnya berapa kali? Masuk lagi buah zakum. Maka teman-teman yang bahagianya di dunia karena maksiat, di akhirat yang paling abadi, itulah orang-orang yang tersesat dunia akhirat. Rugi hidupnya. Dipaksa sampai perutnya penuh. Famaliuna minhal butun. Fasyaribuna syurbal him. Setelah mereka makan, perutnya penuh karena dikelilingi dengan naungan api yang begitu panas, ya kah? Lalu mereka dipaksa minum karena ini udah sampai di tenggorokan, udah penuh. Haus. Orang-orang yang suka maksiat akan teriak, haus, panas. Wahai orang-orang yang sesat, sesudah memenuhi perut teman-teman orang-orang itu yang golongan kiri dengan buah zakum yang sangat tidak enak, kamu akan meminum air yang sangat panas dan akan membakar lidah kamu. Meskipun dengan dahaga yang sangat mencekik, maka kamu akan tetap minum air panas itu seperti unta yang sangat haus akan air. Itulah beragam hidangan yang menyakitkan yang sudah kamu sediakan ketika kamu di dunia karena kamu ingkar atas ajaran Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Itu gambaran, Kak. Al-Quran gak bohong, Kak. Itu gambaran neraka dan gambaran surga. Fasyaribuna syurbarhim. Mereka minum seperti unta yang lagi kehausan. Tetap dia minum, padahal air itu panas.
lidahnya akan dijulurkan karena saking gak kuat dipaksa makanan yang sudah kamu sediakan di dunia. Jadi kalau ada suami yang berbuat dosa, berbuat maksiat, doakan aja, gak usah pakai marah-marah, karena dia sendiri yang sedang menyiapkan neraka buat dirinya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka hari pembalasan. Buah zakum gak enak, dipaksa makan sampai perutnya penuh. Setelah perutnya penuh dikasih air minum. Air minumnya sangat mendidih. Yang air itu sudah tidak bisa lagi menolong rasa panasnya yang kalian panas. Gak kuat. Nanti kalian akan mendengar suara teriak-teriakan orang itu. Tolong, istriku, aku mau sholat. Suamiku, aku minta maaf karena aku pernah zina. Ibu, di sini gak enak. Itu akan ada teriakan seperti itu, Kak. Tapi kata surat Al-Muluk gak bisa. Langsung dilemparin, masuk ke dalam pusaran api neraka. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Allah sudah menciptakan kita, Kak. Bayangkan hari penciptaan Allah. Kalau beruntung nanti kan dikasih lihat gambarannya. Kalau beruntung seperti yang tadi dibangkitkan, nanti dikumpulkan, ya. Yang tadinya jadi tulang belulang, nanti dikasih tahu. Seperti kita waktu lahiran, kayak gitu. Nah, seperti itu kita lahiran kayak gitu. Allah sudah menciptakan kita. Kenapa kalian tidak membenarkan hari kebangkitan yang nyata itu? Kata Al-Quran begitu. Afara'aitum ma tumnun. Hai laki-laki, apakah kalian memperhatikan spare titik-titik makmu dibuang kemana? Ada istrimu, ada pasanganmu, tapi kamu maunya perempuan lain. Itu akan menjadi balasan di akhirat kelak. Ini Al-Quran, ya. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah sudah menciptakan, atau kami yang menciptakan? Allah yang menciptakan kita semua, Kak. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah sudah menetapkan kapan kita akan meninggal. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam kebaikan, ya Allah. Wafatkan kami dalam ampunan-Mu, ya Allah. Allah yang menciptakan kamu kematian, dan Allah tidak lemah. Ala an nubadila amthalakum wa nunsyakum fima la ta'lamun. Semua itu terjadi tanpa kamu ketahui, Kak. Menciptakan kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Wahai orang-orang yang ingkar, ketahuilah bahwa kami telah menentukan kematian masing-masing. Bukan kamu yang menghendaki, tapi semua sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami sekali-kali tidak pernah merasa lemah untuk menggantikan kamu yang ingkar hari pembalasan itu. Dan kami berkuasa pula untuk membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Masya Allah, Kak. Makanya saya berharap sama teman-teman, ucapkan kalimat-kalimat yang baik di setiap aktivitas kita, supaya nanti kita wafat dalam keadaan tetap mengucap kalimat-kalimat yang baik, ya Allah. Walaqad alimtum an-nash'atal ula falaula tadhakkarun. Sungguh, kata Allah, kamu benar-benar mengetahui penciptaan yang pertama ketika orang dilahirkan. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Lihat di lingkungan kita, sudah banyak terjadi gunung meletus, Allah banjirkan, dijadikan debu mobil yang berterbangan. Itu gambaran akhirat, Kak. Itu gambaran akhirat, Kak. Allahu Akbar. Gambaran akhirat itu. Afara'aitum ma tahruthun. Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam?
Wahai laki-laki, jika kamu punya anak dan kamu cerai sama istrimu, tetap kamu harus menafkahi istrimu. Wahai laki-laki, kamu harus perhatikan benih yang kamu tanam. Semua akan ada dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wahai pengingkar tentang benih yang kamu tanam, kamu yang menumbuhkan hingga menjadi tanaman. Masya Allah, Kak. Jangan sia-siakan anak ya. Intinya, silahkan pilih mau golongan kanan apa mau golongan kiri. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan hujan? Hujan itu, Kak, kalau kakak bisa mengetahui, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat. Hujan itu rahmat, Kak. Saya kalau turun hujan, saya naik motor, saya buka helm saya kasih gini wajah saya. Itu indah. Hujan itu membawa rahmat. Masya Allah. Lau nasya'u ja'alnahu ajajan falawla tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami menjadikannya asin, itu air hujan, mengapa kamu tidak bersyukur? Lihat langit, lihat bumi, lihat pasangan, lihat anak, bersyukurkah? Kalau misalnya anak itu ngeselin, kita harus bersyukur. Masih banyak orang-orang yang gak punya keturunan. Suaminya ngeselin, bersyukurkah? Masih banyak suami-suami yang gak bertanggung jawab, tapi dia walaupun ngeselin masih bertanggung jawab, masih ada alhamdulillahnya. Sabar, ya. Semua akan indah pada waktunya, kata surat Al-Waqiah. Karena kebahagiaan itu akan kalian dapati nanti. Afara'aitumun nar allati turun. Apakah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Saya selalu bilang, orang yang maksiat di sini, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka berzina, dia sedang menyiapkan api neraka. Sedang menyiapkan api neraka untuk dirinya sendiri. Ini ada yang komen nih, satu cowok video call chat. Nih, ya, saya doakan orang yang ngetik ini, ya Allah, beliau adalah hamba-Mu ya Allah. Cantika Permata Dewi, dia adalah hamba-Mu ya Allah. Saya doakan turunkan hidayah kepada orang-orang ini ya Allah. Orang-orang seperti ini yang berbuat maksiat jari-jarinya, yang berbuat maksiat tulisannya, yang berbuat maksiat atas dirinya, saya doakan, ya, mudah-mudahan dapat hidayah, ya. Oke. Kita lanjut. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kamu yang menumbuhkan kayu atau kami yang menumbuhkan? Kalau kalian berbuat maksiat, kalian sedang menyiapkan kayu bakar. Satu kayu bakar, lalu akan dia jadikan tubuhnya untuk dibakar dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat ya, Al-Quran mengajarkan kebaikan. Al-Quran tidak merendahkan orang-orang yang beriman, akan tetapi akan merendahkan orang-orang yang berbuat sesat jalannya. Akan direndahkan sama dunia dan akhirat, serendah-rendahnya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikannya api itu sebagai peringatan dan manfaat bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Bila kamu sudah memahami siapa yang menurunkan air, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan sendiri dari kayu bakar? Masya Allah. Kamukah yang menumbuhkan pohon penghasil kayu bakar itu, ataukah kami yang menumbuhkannya? Ya. Kita lanjut sedikit lagi, Kak. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sering bertasbih ya, mengucap atas asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung.
Fala uqsimu bimawaqi'an nujum. Janji Allah, Kak, demi aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Masya Allah, Allahnya bersumpah, Kak. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar. Seandainya kamu mau mengetahui dan berpikir. Allah sudah bersumpah. Al-Quran surat Al-Waqiah, tinggal kalian pilih mau golongan kanan atau golongan kiri, atau kita ikut dengan nenek moyang kita yang sudah masuk ke dalam syurga. Silahkan pilih itu. Karena Al-Quran innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar sangat mulia. Laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Quran itu dalam kitab yang sangat terpelihara. Kitab Al-Quran itu sangat terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Jadi Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berisi tuntunan Allah, ya kan? Bacaannya sangat mulia. Wahyu Allah ini tertulis pada kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhul Mahfuz, yang selalu terjaga, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang sudah Allah sucikan. Sungguh Al-Quran itu diturunkan dari Allah untuk seluruh alam, hewan, manusia, tumbuhan, untuk seluruh alam. Ya, kakak lihat, harusnya kakak malu kalau ngelihat pagi-pagi nih, misalnya ke pasar, ke kerjaan, ngelihat tuh tumbuhan pada goyang. Harus malu sama tumbuhan. Tumbuhan aja pagi-pagi udah goyang. Ngapain? Tasbih. Dia mengucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya kak? Oke? Masya Allah ta'ala, kak, itu. Jadi sudah bertasbih tuh pagi-pagi. Kita pagi-pagi masih ngapain? Tanzilu min rabbil alamin. Al-Quran diturunkan dari Tuhan, dari Allah subhanahu wa ta'ala seluruh alam. Allah sudah bersumpah. Allah yang menurunkan, Allah yang mewahyukan, Allah yang memberi semua. Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh tentang berita Al-Quran? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran. Jangan. Ya, kamu punya rizki, kamu mendustakan Al-Quran. Jangan. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa kamu ketika telah sampai di kerongkongan? Jadi pada ayat ini, kak, memberi peringatan kepada mereka yang mendustakan Allah. Terlebih lagi saat sakaratul maut tiba. Nanti terlihat tuh, kalau seandainya saya dengar ceramahnya di HP, apa hukumnya, kak? Nggak apa-apa, dapat pahala, kak. Kak, dengerin saya ya. Di sini ada sebuah nama. Namanya Damai. Ya. Dari tadi dia nyuruh saya siaran ke edisi TV. Edisi TV itu kan wallahu alam ya, kak. Ajarannya ajaran apa kita nggak tahu. Tapi dia bilang bahwa saya barusan mengarang. Anda hanya mengarang saja, katanya begitu. Padahal ini jelas-jelas Al-Quran. Makanya kalau saya bilang surat apa, buka aja, buka Al-Qurannya sambil kalian dengarkan apa yang saya sampaikan, sama enggak gitu. Ya, ini ada aja orang-orang yang membawa, Masya Allah, saya dibilang mengarang, hanya mengarang. Allahu Akbar. Ya mungkin, ya wallahu alam. Ya, sering sekali itu komennya, sering sekali komen itu. Saya doakan lagi ya orang-orang yang mengatakan saya mengarang bacaan Al-Quran. Oke, saya doakan ya Allah, orang itu adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Aku serahkan hamba-Mu ya Allah kepadamu. Begitu cara berdoa kalau dia non muslim. Begitu cara berdoanya ya. Oke, iya saya biarkan, nggak ada masalah. Saya serahkan semua. Karena doanya orang Islam ke orang non muslim itu nggak nyampe. Doanya kayaknya kayak gitu caranya. Ya, oke. Nah, gitu. Saya serahkan semua hamba-Mu. Nanti tulisannya dia itu nanti akan ada di akhirat itu. Akan ada di akhirat itu. Dimintai pertanggungjawabannya, ya. Saya dibilang mengarang katanya. Oke, kita lanjut ya. Dikit lagi, Kak. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat orang-orang yang sekarat, orang-orang yang sakaratul maut. Ya, sudah sampai di kerongkongan. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Iya. Cuma orang-orang yang Anda mengarang lagi, Anda belum pernah ke akhirat kata dia. Coba kita buka ya punyanya dia ya. Oh, ini gak bisa Kak tulisannya dia. Pintar dia. Sudah tidak bisa diapa-apain. Dia komen lagi, mungkin dia kepo ya. Kakak Damai, tunggu Kak, saya mau ini dulu nih. Kakak Damai, saya tidak akan merasa gentar atas ucapan kakak. Saya memang belum pernah ke akhirat, tapi Al-Quran sudah menuntun saya ke jalan yang benar. Ya, lakum dinukum waliyadin. Gak bisa disematkan, dia pintar Kak. Dia pintar, gak bisa disematkan. Tadi saya sudah mau sematkan. Jadi dia hanya ingin mengecoh umat Islam, karena memang dalam Al-Quran seperti itu. Dengarkan saya baik-baik. Agama Islam tidak memaksa kalian. Agama Islam tidak memaksa kalian untuk memeluk orang lain memeluk agama kita. Tapi kalau agama lain memaksa dengan caranya berbeda dengan kita. Kita lakum dinukum waliyadin. Agama kita, agama kita. Agama dia, agama dia. Gitu ya. Oke, jadi semua tergantung golongan dia, ya. Oke. Dia hanya ingin mengajak keburukan, gitu ya. Ini nggak bisa diapa-apain ini Kak. Kecuali saya blokir. Coba saya tanya dulu sama teman-teman, apa saya harus blokir? Saya blokir aja. Saya blokir aja, gitu ya. Karena dalam Al-Quran Kak, dalam Al-Quran saya nggak terkecoh sama yang begini, nggak ada masalah. Malah justru saya akan nambah pahala buat orang-orang kayak gini. Itu sering banget muncul dia Kak, tapi tidak terbaca sama teman-teman. Cuma hanya saya yang bisa terbaca karena bacaannya ke filter. Nah, itu ajarannya. Jadi dia ambil dari Al-Quran, ya, dia ambil dari Al-Quran, tapi Al-Quran itu dia ubah. Sementara dalam Al-Quran yang mengubah tulisan Al-Quran neraka tempatnya. Neraka tempatnya Kak. Jadi dia mengajak kita yang benar itu ada di dia, gitu, bukan sama kita. Wallahu alam. Kalau saya ya benar-benar Al-Quran, karena Al-Quran sudah mengajarkan kita dengan kebaikan. Oke, sudah saya blokir semua dari teman-teman aja. Kalau saya nggak ada masalah Kak, ya. Saya malah justru pengen orang-orang kayak gitu malah dapat hidayah. Karena kan pernah ada orang kayak begitu. Nah, nggak bisa dilihat, cuma saya yang bisa terbaca. Tapi tadi saya sempat saya screenshot. Cuma kalau memang saya masukin ke video TikTok viral nanti. Viral nanti. Karena pernah ada anak-anak sekolah yang ngatain saya lagi baca Al-Quran nih. Saya lagi baca Al-Quran. Dia katakan saya berisik, gila, gitu. Dia menganggap saya orang gila. Tapi saya lihat videonya dia anak sekolah. Entah anak SMP atau anak SMA kayaknya mungkin ya. Begitu saya masukin video itu bahwa dia ngatain saya, itu langsung viral Kak. Video dia langsung hilang. Video langsung nggak ada. Langsung nggak ada. Ya mungkin dia takut diserang sama follower saya. Saya nggak meminta follower saya menyerang orang itu, tapi saya pengen orang itu dapat hidayah gitu. Tapi yang namanya mungkin follower saya kesel atau bagaimana, jatuhnya mereka langsung. Saya sudah bilang video TikTok saya Kak, banyak sekali yang melaporkan. Ya itulah dalam Al-Quran. Sampai hari kiamat, setan itu nggak suka kalau orang itu mengajak kebaikan, nggak suka.
Ya sudah, saya mengikut dakwahnya Nabi. Karena Nabi aja dilemparin batu, dihianati, disiksa, gak ada masalah. Buat saya gak ada masalah. Ya, saya cuma pengen orang itu dapat hidayah gitu. Ya, itu anak-anak SMA bilangin saya gila, berisik katanya. Ya karena panas kan, karena orang-orang yang diajak kebaikan itu gak suka. Orang yang suka maksiat dia suka. Dia panasnya itu di dunia, nanti di akhirat lebih panas seperti kayak surat Al-Waqiah. Ya, oke, jadi santai aja Kak. Saya gak akan terkecoh sama yang begitu. Ya Kak? Oke. Nah, ini ujian saya buat saya naik tingkat gitu. Jadi waktu saya masukin, saya viralin, bahkan komenan saya bikin video TikTok tentang tahajud. Lalu dia bilang begini, semua orang juga udah tahu katanya tahajud itu kayak mana, kata dia gitu. Dia komen di bawah TikTok saya, video TikTok saya. Saya bilang, ya Allah ya Rabb, masih banyak orang-orang yang mu'alaf, yang pengen belajar agama, yang nge-DM ke saya, yang minta tolong dong dibuatin video TikTok tentang tahajud, tentang sholat duha, begitu. Jadi mereka gak suka. Emang kamu gak bisa bikin video TikTok lagi ya? Begitu katanya. Sampai kayak begini aja kamu bikin ulang. Ya Allah ya Rabb. Lucu. Gitu ya, jadi santai aja. Oke. Ingat ya, surat Al-Waqiah itu mengingatkan kita tentang hari pembalasan. Jadi ketika teman-teman di dunia ini sedang mengamalkan kebaikan, disakitin, tetap bertahan karena Allah, insya Allah nanti akan dapat kebaikannya, dapat balasannya. Dan orang-orang yang mengajak keburukan, insya Allah pun akan ada balasannya. Ya, banyak Kak yang menghujat saya, banyak banget, banyak. Sampai saya itu nggak ada pengikut, sampai saya itu nggak ada penonton, itu banyak Kak, banyak. Yang bisa baca cuma saya. Yang bisa baca cuma saya. Sampai dalam satu hari itu bisa 8 video TikTok saya dilaporkan. Saya nggak ada masalah. Saya cuek aja, nggak ada masalah. Biar aja nanti juga ya, mungkin kalau teman-teman ujiannya kayak gitu ya di dunia. Kalau saya mungkin ujian karena dakwah saya kebaikan, banyak yang nggak suka, ya udah saya diemin aja, nanti juga Allah yang bekerja. Gitu ya. Oke. Udah, kita selesai dulu baca Al-Qur'annya. Maka akan bahagia bagi orang-orang yang berada di golongan yang kanan, farahu wa raihan wa jannatun na'im. Mereka akan berada di dalam syurganya Allah yang penuh kenikmatan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kalau yang penuh dengan kenikmat itu, wa amma in kana min ashabil yamin, hanya untuk golongan yang kanan. Umur berapa anak boleh tahajud? Kak, dari sejak kecil pun gak apa-apa diajarkan tahajud. Karena tahajud Masya Allah ta'ala Kak, Masya Allah, Masya Allah. Tahajud aja dulu, paksakan aja anaknya dulu. Nanti dia akan terbiasa dengan karena paksaan itu. Fasalamul laka min ashabil yamin, itu hanya untuk golongan yang kanan ya, kalau kita pengen ada di dalam syurganya Allah. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin, dan berbeda dengan orang-orang yang golongan kiri. Dia mendustakan ayat Al-Quran, lalu dia masuk dalam golongan yang sesat. Ada Kak, jadi orang-orang yang seperti itu sudahlah. Apa balasan orang yang merusak rumah tangga orang lain sesuai Al-Quran? Neraka. Neraka itu golongan yang kiri, yang merusak rumah tangga orang lain, yang mancing rumah tangga orang lain biar rusak juga. Jadi suaminya ngerusak perempuan lain, merusak rumah tangganya sendiri, dan perempuan itu merusak rumah tangga orang lain, atau sebaliknya, neraka tempatnya. Kita gak usah bales, cukup sholat aja karena Allah. Sholat tahajud kuatin sholat tahajud ya. Udah tinggal kata surat Al-Waqiah, surat Al-Muluk gimana? Saya dilemparin Kak, diseret, dilemparin ke dalam api neraka. Gambarannya gimana api neraka tadi? Kepungan api neraka yang naungannya sangat hitam. Fanuzulun min hamim, jamuannya berupa air yang sangat mendidih. Wa tasliyatu jahim, akan dibakar seluruh tubuhnya di neraka jahim. Sama Kak, mau pelakornya non muslim ke, pelakornya muslim ke, itu hambanya Allah.
Hari pembalasan itu nyata. Nyata, itu hambanya Allah tetap, Kak. Inna hadza lahuwa haqqul yakin. Ya, sesungguhnya ini benar-benar merupakan keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Udah banyakin aja tasbih, ya Kak, menyebut nama Allah yang Maha Agung. Kalau bongkar rumah, kata dia tadi, terus buat bangun lagi, itu beda. Ya, sholat tahajud itu dahsyat. Sadaqallahul azim. Selesai ya Kak, kita sudah ngebahas surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ngajarin kita tentang kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita berdoa dulu yuk. Nastaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa-siksa neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anna asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina. Ya Allah, kami semua punya aib, tutup aib-aib kami. Wa amin rawatina, karena hanya Engkau sebaik-baiknya penjagaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah agama Islam. Wa afiatan fil jasad, sehatkanlah jasmani kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa taubatan qoblal maut, turunkan taubat sebelum ajal menjemput ya Rabb. Wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunan ketika kami sudah terbujur kaku karena kematian. Wa najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bisalam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami titipkan kepadamu anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahruzhum bi'ainika allati la tanam, jagalah mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waknufhum biruknika alladzi la yuram, dan lindungilah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang kokoh. Wahfazhum bi'izzaka alladzi la yudam, dan jagalah mereka ya Allah dengan kemuliaanmu yang abadi. Waqla'hum billaili wan nahar, dan lindungilah mereka ya Allah di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum, berilah mereka petunjuk dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Wa aghnihim wa as'idhim, cukupkanlah mereka ya Allah dan bahagiakanlah mereka. Wa afihim wa'fu anhum, berilah mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan mereka. Warzuqhum husnal khisal, karuniakanlah kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.